Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah duka cita yang kita alami bersama, mari kita datang tunduk di hadapan Tuhan, sambil kita mengakui ketidakberdayaan kita dalam menghadapi pergumulan demi pergumulan tanpa campur tangan Tuhan. Karena itu tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan yang kita yakini untuk menjadi sumber kekuatan kita. Tapi sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Allah kami yang baik, Allah kami yang luar biasa, yang tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kami, sekalipun dalam pergumulan demi pergumulan. Terima kasih saat ini ada firman Tuhan yang kami akan dengarkan dan kami renungkan secara bersama-sama. Roh Kudus mula yang akan terus memampukan kami, agar firman-Mu yang kami akan dengarkan pada saat ini, kami sungguh-sungguh mengerti dan kami jadikan sebagai pondasi, landasan yang kokoh dalam kehidupan setiap kami. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan baik. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 11 ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-27. Firman Tuhan demikian. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus setelah 44 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu tema untuk menjadi perenungan kita, kasih Tuhan atas hati yang berduka. Sebagai manusia yang diciptakan dengan penuh keterbatasan, baik itu keterbatasan di dalam umur maupun keterbatasan di dalam kekuatan, tentulah semua dari kita tahu bahwa kematian adalah sebuah peristiwa yang tidak bisa kita pisahkan dari kehidupan kita. Entah itu peristiwa kematian dari orang-orang yang kita kasihi, atau mungkin kita sendiri yang mengalaminya. Betapapun demikian, ketika dalam kehidupan ini kita mendapati satu kenyataan, bahwa ketika ada anggota keluarga kita yang meninggal, tidak sedikit dari kita yang merasa sulit untuk menerimanya. Terlebih jika kita mendapati bahwa orang yang meninggal itu adalah orang yang kita cintai, orang yang kita banggakan, orang yang selalu membuat kita nyaman dan tenang dalam menjalani hari-hari kita. Adapun wujud dari ketidaksiapan kita untuk menerima kenyataan kematian dari orang yang kita kasihi, tentulah bermacam-macam. Salah satunya adalah dengan kita menyalahkan pihak-pihak yang mungkin menurut kita ikut andil dalam menyebabkan peristiwa kematian tersebut. Dari pihak-pihak yang dimaksud itu bisa saja diri sendiri, bisa saja orang lain, bahkan bisa saja Tuhan. Dan hal seperti itulah yang bisa kita lihat dari sikap Marta dan Maria saat mendapati bahwa Lazarus, saudara yang sangat mereka kasihi, telah meninggal dunia. Sikap Marta dan Maria yang menyalahkan pihak lain itu terlihat dari ungkapan yang mereka tujukan kepada Yesus saat Yesus mendatangi mereka di hari ketiga kematian Lazarus.
Saat itu mereka berkata, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati." Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ungkapan mereka jelas terkesan menyalahkan Yesus sebagai pihak yang secara tidak langsung telah menyebabkan Lazarus meninggal. Dan itu didasarkan pada pengharapan yang begitu sangat diperlihatkan oleh mereka berdua pada saat Lazarus sakit, yaitu ada pengharapan bahwa Yesus akan berkenan untuk menyembuhkan Lazarus ketika waktu itu sakit. Sebab dalam ayat sebelumnya diceritakan bahwa saat Lazarus sakit, kedua perempuan itu meminta tolong kepada seorang untuk memberitahukan kepada Yesus tentang keadaan Lazarus, tentu dengan tujuan agar Yesus yang juga mengasihi Lazarus berkenan datang dan menyembuhkannya, sebagaimana yang Yesus lakukan kepada orang lain. Tetapi bacaan kita pada saat ini justru menceritakan bahwa kalau pengharapan mereka berdua tentang kesembuhan Lazarus tidaklah mereka dapatkan. Karena setelah Yesus mendengar warta dari Marta dan Maria, Yesus tidak segera mengunjungi Lazarus dan menyembuhkannya, tetapi justru memilih untuk pergi ke tempat lain. Karenanya sangat manusiawi ketika mereka merasa bahwa Yesus ikut andil dalam peristiwa kematian Lazarus. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah sikap Yesus tidak seperti yang diharapkan oleh keluarga? Bisa dikatakan sebagai sikap yang tidak benar, sehingga patut untuk dipersalahkan. Jika kita memperhatikan keseluruhan dari perikop ini, kita akan mendapati satu kenyataan, bahwa sikap Yesus yang seperti itu justru dipakai Yesus untuk memberi kesempatan kepada Marta dan Maria, dan juga kepada orang banyak yang saat itu sedang berkumpul, untuk bisa menyaksikan bahwa kemuliaan Allah itu sangatlah agung, sangatlah besar. Sebab jikalau Lazarus tidak mati terlebih dahulu, pastilah mereka tidak bisa menyaksikan bahwa Yesus berkuasa untuk membangkitkan orang mati. Peristiwa yang saat ini kita alami bahkan terjadi di tengah-tengah keluarga. Tentulah tidak sama persis dengan peristiwa yang menimpa Marta dan Maria. Hanya saja perasaan kehilangan yang saat itu dirasakan oleh mereka mungkin juga adalah perasaan yang kita rasakan sekarang. Secara beruntun keluarga kembali diperhadapkan pergumulan karena peristiwa kematian. Air mata keluarga belum sepenuhnya kering setelah diperhadapkan peristiwa yang sama, dan tentu bukan hal mudah bagi mereka atau bagi segenap keluarga. Betapapun demikian, sikap menyalahkan diri sendiri atau sikap menyalahkan orang lain atau mungkin Tuhan sendiri, kita mulai bertanya-tanya, "Oh Tuhan, kenapa harus seperti ini?" Namun, kita sebagai orang yang percaya, tentu sikap seperti ini tidak boleh kita perlihatkan dalam peristiwa ini. Sebab jika peristiwa ini terjadi dalam kehidupan kita sekarang, pastilah ada maksud Tuhan yang hendak dinyatakan kepada kita. Jangan kita hanya mengarahkan pandangan kita kepada besarnya pergumulan, tetapi marilah kita menyikapi peristiwa ini dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan, sehingga melalui peristiwa ini sekalipun berat rasanya, kita mampu menyadari bahwa sesungguhnya kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk terus melihat bahwa Tuhan sungguh luar biasa dan tidak akan pernah meninggalkan setiap orang yang hidup berharap kepadanya. Mari kita terus berserah ke dalam tangan Allah, sekalipun dalam kesesakan ini. Kita harus kuat dan yakin bahwa kita telah memiliki hidup dari Sang Pemenang. Dialah Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat satu-satunya yang akan terus merangkul dan memberikan penghiburan yang sejati bagi segenap keluarga. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin.